menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu, sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini menikmati-Mu. Oh, bait-Mu ya Tuhan. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah Kami memutuskan untuk tetap menghampiri tahta-Mu Tuhan, untuk menyembah-Mu, untuk meninggikan Engkau Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau untuk menyembah Engkau Tuhan momen ini Tuhan.
Setiap jam ku memerlukan Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, Mari kita katakan sekali lagi sama-sama. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku
bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan apa riangmu dalam menebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra udaranya kudus. Maka jiwa Iya, halo, halo. Sekarang kita ini ya, mulai 2 menit lagi ya. Oke. Itu kacamata siapa? Aku. Oke, udah ada juga Edward gabung ya. Kita mulai 2 menit lagi ya. Halo. Edward. Selamat sore. Selamat sore. Oke, sore. Selamat. Ya, Terima kasih ya, Betul.
Oke, boleh perkenalan dulu ya. Jadi di sini kita akan adakan 7 pertemuan. Kedengaran suaranya ya? Dengeran. Beneran ya. Nanti kita akan belajar Scratch. Dan di sini kita udah susun nanti akan ada 7 pertemuan untuk satu program Scratch ini. Jadi memang nanti kita mulai dari tahap dasar. Kira-kira sih udah ada yang pakai Scratch sebelumnya? Yang udah pernah pakai siapa ini di sini? Yang pernah udah pakai Scratch siapa di sini? Udah ada yang pakai ya? Dari itu, Edward, udah pakai? Ya, Bapak. Udah pernah pakai Scratch? Apa Pak, tadi? Udah pernah pakai Scratch? Pakai apa ya? Scratch belum ya? Web. Web. Scratch ini yang nanti kita akan pelajarin. Oh, Scratch. Belum pernah sih. Belum ya? Tapi udah biasa pakai ini ya buat komputer gitu ya. Udah pernah ikut-ikut ini juga ya apa main-main game di laptop juga ya. Ya. Oke, kita mulai aja ya. Jadi mungkin nanti kita akan ngebangun program dia berdasarkan blok-blok seperti gambar ini. Nah, nanti kita jadi esensinya Scratch itu adalah perangkat programming untuk kita bisa membuat program secara logika untuk proyek kita tanpa kita harus berpikir secara linguistik. Jadi nggak tanpa perlu kita ngetik. Nanti kita nggak perlu ngetik kayak yang ribet-ribet gitu tuh masukan perintahnya nggak perlu. Nanti kita jadi tujuan kita sih nanti akan membangun deretan-deretan perintah atau algoritma untuk tugas dalam programming kita. Nah, kita akan fokus membangun animasi dan game dengan Scratch. Nah, hari ini tuh kita akan kejar di 6 poin, dari 7 poin ya. Nanti kita akan buat akun Scratch, terus kita akan lihat interface atau antarmuka. Di Scratch itu ada namanya sprite, seperti itu nanti animasinya, terus text background-nya, latarnya. Nanti kita akan coba custom sprite-nya dan latar belakang. Kita nanti akan membuat script, terus nanti kita akan bikin perintah-perintah blok dan script-nya. Terus nanti kita akan bermain suara, lalu kita akan memaintain program kita, menyimpan dan membuka project-project yang kita buat. Nanti kita akan based on project ya. Jadi adik-adik sini jangan sampai ada yang ketinggalan tahap-tahapnya. Dan yang ketiga itu nanti kita akan membuat animasi dan bermain dengan Scratch. Metodologi programming itu seperti apa. Lalu yang keempat itu kita akan bikin project Hello World. Yang kelima fitur-fitur yang lebih tinggi lagi. Yang keenam itu hasil yang kita dapatkan. Terus nanti yang terakhir itu library, Scratch, dan CS konsepnya ya. Oke, pertama kita buka dulu websitenya di sini, ditulis di browsernya ya. Silakan diikutin. Kita buka di sini pakai apa? Google Chrome ya. Iya. Nah, ayo dibuka dulu Google Chrome-nya. Kita ketik itu scratch.meet.edu ya. Saya share ya. Saya share di ini ya, di chat ya. Kalau yang udah bisa buka di websitenya boleh di raise hand ya.
Udah ada yang bisa buka di websitenya di scratch.meet.edu yang sudah kakak share di chat ya. Rere, Vita, Edward udah dibuka. Sudah. Sudah. Edward udah. Boleh di-share kalau memang ada kendala, karena nanti ini yang paling dasar yang kita harus. Belum. Mau di-share aja biar dibantu, Edward. Diketik aja di sini scratch.meet.edu ya. Kamu bisa klik aja yang di Sudah. udah bisa ya yang ada di chat ya. Nah, ya udah ada yang udah punya atau di sini udah ada yang punya login ya. Revita kan kemarin itu harusnya udah dapat ya di sekolah ya katanya ya. Edward belum pernah bikin ya akunnya Scratch ya, belum ya? Belum pernah. Oke, nah kalau Edward berarti klik di join Scratch di sini, di join yang ada di atas. Kelihatan nggak Edward nih? Kelihatan. Nah, ini dipilih join Scratch. Nanti akan ke halaman join seperti ini. Lalu ditulis namanya. Jadi baiknya itu jangan pakai nama asli ya, pakai yang misalnya kalian punya nama inisial atau nama hero kalian kali ya. Nah kalau kita kan karena punya edukasi, jadi kita kasih nama edukasi aja. Lalu dimasukin passwordnya itu nah atas sama bawah sama ya. Lalu kalau udah di next ya. Lalu pilih negaranya karena kita di Indonesia. Nah, Vita Marere kalau mau bikin akun baru boleh nih diikutin di next. Bikin tahunnya sama tanggal lahir. Lalu di next. Lalu pilih jenis kelamin, female atau male. Lalu di next. Lalu masukin emailnya. Lalu di create account-nya. Nah, jadi segampang itu. Udah? Edward udah? Udah diikutin? Sabar Pak, belum Pak. Iya. Kalau udah raise hand ya. Baik Pak. Revita nunggu temannya dulu ya bikin akun ya. Udah punya ya? Apa belum? Udah punya. Nah, ya. Bikin akun baru nggak apa-apa kan? Kenapa? Kalau bikin akun baru nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, bikin yang baru juga nggak apa-apa. Nanti dicek emailnya ya. Ya kan yang email tadi daftarin dicek. Misalnya kakak di sini buka Outlook ya. Oke, di sini harusnya nanti di emailnya itu yang kita daftarin itu ada dari Scratch. Nah, nanti ini diklik setelah dapat konfirmasi, cek email dari Scratch-nya. Scratch nanti ngirim email. Nah, nanti Scratch ngirim email konfirmasi bahwa kita sudah mendaftar. Lalu kita lihat di bawah ini, kita baca, kita sudah selesai. Username-nya ini, lalu kita udah punya akun. Lalu setelah itu get started tadi, nanti kita langsung masuk ke login akun kita seperti ini. Nah,
Kalau yang udah boleh di raise hand ya. Nah, kalau kalian buka di message ini ada pesan selamat datang dari Scratch-nya bahwa kita sudah mendaftar di Scratch. Tuh, welcome to Scratch. Setelah kau buat project dan komen, kau akan mendapatkan message. Oke, kita tunggu temannya ya. Kalau udah dikasih tahu ya. Ya sudah, Pak. Udah ya. Oke. Udah sama semua ya tampilannya seperti ini ya. Sudah, Pak. Udah ya. Rere Hana udah ya. Rere Vita udah ya. Sudah. Sudah, Pak. Oke. Kayaknya boleh di show kamera aja biar pada kenal ya. Oh, nah, oke, selamat ya. Kita sudah punya akun Scratch, teman-teman semua di sini. Nah, selanjutnya kita akan berkenalan sama halaman yang ada di Scratch itu ya. Oke. Kalian bisa kita kenalin ya. Untuk ini itu di sini kita akan buat project. Kelihatan ya untuk pennya ya. Kelihatan ya. Kalau create ini kita kalau membuat project. Lalu setelah itu kita coba klik ya, kita bikin project ya. Kalian klik di sini ya. Ini kalian klik ya, di sini kita bikin project. Nah, silakan. Nah, kalau kita klik create, nanti kita akan punya project. Nah, udah. Nanti kita akan bermain-main di sini, di project ini. Itu. Udah? Sudah. Udah? Semua udah? Belum, Pak. Edward belum? Di mananya Edwardnya bingungnya? Tampilannya kayak gini. Masih biru. Bisa di-share nggak? Di-share. Oh, Zoom-nya nggak di itu di handphone ya? Di ini ya? Oh. Di handphone. Pilih, tadi udah pilih ini, udah pilih create. Sudah. Create, terus nanti seperti ini loadingnya. Udah ada tulisan creating project gitu. Iya, ditungguin aja sampai selesai. Nanti kalau pertemuan berikutnya Zoom-nya dari laptop aja ya, biar bisa dibantu nanti kalau share screen ya. Jadi kalau kita klik create, nah creating project benar dia loading, baru akan ada tampilan untuk interface-nya antar mukanya seperti ini. Masih belum ya? Di Edward ya? Belum, Pak. Kita tunggu dulu ya temannya Edward ya. Nah, untuk Rere dan Vita udah ini. Udah Udah. bisa bikin, udah. Di sini di antitelnya dikasih judul ya, latihan 1. Kita bikin latihan 1. Lama banget. Ya. Kalau ini di refresh aja di sini, di browsernya, di refresh. Di refresh di sini yang ada lingkarannya, di refresh aja atau di F5. Jadi itu tergantung internet juga ya, internet di masing-masing. Edward biar hemat boleh dimatiin video aja biar nggak kemakan di ini di internet di handphonenya boleh. Di sini nanti dibikin latihan 1 ya. Jadi kita nanti biar sama-sama nanti untuk pembelajaran ini semua seragam. Jadi biar hasilnya semua sama, nanti kita coba akan
bikin ini ya, saling berbagi aja pembelajaran hari ini. Kita lihat progresnya sama semua. Tujuannya ke situ. Untuk Rere, Vita udah dikasih nama. Latihan 1 udah. Sudah. Udah ya. Kita nunggu temannya ya, Edward ya. Nah, kalau udah dibikin namanya di file lalu di save ya, di save now ya. Nanti Edward kalau udah benar langsung diikutin aja ya, kasih nama projectnya sama nanti ke file lalu di save now. Jadi nanti itu projectnya udah kesimpan. Misalnya kita kembali ke menu scratch. Nah, kalau kita disimpannya di sini, ada di sini nih, my stuff. Nah, lalu ada latihan 1 di sini. Nah, lihatnya di sini projectnya gitu, latihan 1. Lalu kita lihat si insight, seperti itu ya. Jadi project-project yang kita bikin, nanti game program yang kita bikin tuh nanti bisa kita simpan apabila kita nanti seminggu atau bulan depan pengen lihat, kemarin pengen diperbarui atau mau lagi atau mau dikembangin, tinggal kita masuk aja ke sini. Di sini, nah lalu kita lihat nih yang pernah kita bikin gitu. Kalau kita mau hapus, kita tinggal klik delete aja. Nah, kalau kita pengen lihat, kita lihat si insight. Oke, Edward gimana? Udah? Jadi internetnya kayaknya keputus deh. Udah Rere dan Pita udah di save itunya. Sudah. Udah ya. Udah nanti mungkin si Edwardnya nyusul aja, jadi kita lanjut dulu ya. Nah, di sini kita udah bikin project, lalu kita udah save. Nah, di sini kita akan perkenalan ya. Nah, di sini ini kan interface-nya. Jadi yang ada di sisi kode, motion, ada looks, ada sounds. Oh, udah gabung. Edward gimana? Udah bikin project? Oke, kita lanjut ya. Ada event, ada control, ada sensing, ada operator, variabel, ada my block. Nanti kita akan untuk mungkin ke depan nanti bisa kita detail ya di sini itu lebih ke motion itu apa sampai my block, nanti kita akan kupas lebih lanjut. Jadi itu motion look sound itu dia itu masuk itu adalah kategori perintah. Nanti kalau kita mau masuk membuat perintah, kita masuk ke kategori ini. Yang ada di code ini nih motion sampai my block itu dia termasuk perintah. Lalu di sini kita lihat ini apabila kita buka motion ada move kan, ada turn. Nah, terus kalau ke looks ada berbeda lagi. Nah, itu masuk kategorinya itu adalah kategori blok. Blok. Jadi blok kalau kalian main puzzle ya kan. Nah, itu dinamakan blok kalau di Scratch. Jadi nanti berdasarkan blok ini nanti kita akan menyusun banyak-banyak blok untuk membuat animasi. Nanti mungkin ini agak bosan ya karena belum jadi, tapi kita harus tahu dasar-dasarnya Scratch itu, yaitu ada kategori perintah, ada di sini masuk dari motion-nya itu blok-bloknya, kategori blok. Lalu di sini itu di sebelah kanannya di gambar kucing ini di sini ada 3 ya, ada 3 menu ya, yaitu kalau kita mau ngatur space-nya, kalau misalnya kita pilih ke sini, berarti gambar yang sebelah kanan itu mengecil. Kalau kita klik di tengah, dia 50%, setengah-setengah rata layarnya. Kalau kita yang pilih yang paling kanan, adjust, nah dia itu cuma nongol gambar kucingnya aja ya, atau kita kenal nanti akan namanya sprite. Oke. Terus yang ke bawah ini kita nanti akan ada namanya
list-list sprite-nya itu sama stage backdrop. Di sini tuh backdrop itu latar belakang, lalu di sini sprite itu nanti icon atau toko yang akan kita masukkan nanti. Itu kita namakan sprite. Oke. Kita berkenalan dulu sama sprite ya. Kita ke sprite dulu. Sprite itu tadi itu apa, toko atau karakter untuk game atau animasi yang akan kita bikin. Tuh. Nah, lihat sprite kita saat ini pertama kali bikin project, sprite-nya itu yang pertama kali dimunculkan adalah ini, sprite kucing ini. Ini sprite yang pertama kali Scratch tawarkan ke kita. Nah, kalau kita mau bikin sprite yang lain bagaimana? Nah, kita klik di sini, di yang kelihatan semua ya. Kita klik di sini ada namanya choose sprite. Di sini itu ada banyak list sprite yang ditawarkan tuh. Kita bisa pilih. Ada Ebi, Emon, Andy sampai ke bawah. Nah, itu untuk semua ya. Kalau kita mau per kategori, kita pilih aja animals. Nah, ini ada sprite-sprite yang di library Scratch kasih nih animalnya. Mulai dari bat, kelelawar, bir beruang, atau bir walking, birnya berjalan, atau kumbang, beetle, butterfly, kupu-kupu, ada butterfly duanya. Nah, ini cat yang bawaannya. Ada cat flying. Nah, kita misalnya masukkan lion. Nah, nanti akan muncul lionnya di sebelah si cat. Nah, ada 2. Terus kalau kita mau hapus gimana? Kita pilih aja di bawah sini. Yang mana mau kita hapus. Misalnya kita mau hapus sprite bawaannya, kita hapus. Lalu tinggal si lionnya. Gitu. Nah, itu kita udah kenal ya untuk sprite itu ya. Nah, sprite-nya ini bisa kita iniin. Kita mau sprite-nya mau kita edit. Kita mau rubah warna misalnya. Nah, teman-teman pilih dulu sprite-nya. Di sini kita klik sprite-nya, lalu kita kemana? Kita ke tab custom. Nah, seperti ini. Nggak kecepatan ya, sama semua ya. Coba teman-teman bisa beda-beda ininya aja, karakternya. Bisa nggak lain nggak apa-apa. Nah, kalau udah, kita bisa rubah warna lionnya. Nah, kita kliklah di sebelah kiri yang tadi custom. Lalu kita klik, mau yang mana kita rubah. Misal ekornya mau dibikin warna pink. Mungkin lucu kali ya, lion pink ya. Lalu kita masuk ke fill ini. Nah, jadi pink lionnya. Lionnya kita kasihnya, saya kasih pink. Seperti ini. Ini bisa kita warnain. Jadi, dia kita sesuaiin dengan yang kita mau. Seperti ini. Tuh. Oke. Ya, silakan berkreasi dengan yang kalian suka ya, mau bikin-bikin warna apa ya. Itu. Nah, kalau udah, kita tinggal convert aja. Bitmap. Nah, jadi kan, ini tergantung kreasi kita. Gitu. Oke ya. Itu untuk pengenalan sprite. Jadi kita bisa, sprite-nya bisa kita edit. Lalu, berikutnya setelah kita bermain-main dengan karakter sprite, kita akan masuk ke pengenalan berikutnya, yaitu backdoor. Mungkin jelek ya lain editannya. Kita balikin si kucing aja dulu ya. Kita balikin si kucing ya. Oke, saya pilih animal, saya pilih cat aja. Nah, berikutnya, ada yang ditanya dulu nggak sama Rere atau Edward di sini? Ada yang mau ditanya nggak perihal sprite, karakternya? Halo? Halo? Nggak ada. Nggak ada ya? Udah bisa semua bikin karakternya? Udah. Udah ya?
Oke, setelah karakter kita ke yang berikutnya yaitu di sini backdrop. Backdrop ini latar belakang. Jadi saat ini kan kucingnya ini backgroundnya atau latar belakangnya cuma putih kan, belakangnya putih polos doang. Kita bisa bikin background latar belakangnya itu yaitu kita ke backdrop. Nah di backdrop ini kita bisa pilih ada banyak juga. Scratch itu sediakan banyak loh. Jadi bisa kalian sesuaikan dengan yang kalian suka. Misalnya aku suka dessert nih. Nah nanti akan muncul. Jadi ada background dessert. Jadi nggak monoton warna putih kan gitu. Boleh sekarang silakan pilih backdrop masing-masing ya. Bisa di luar dari yang dicontohkan. Misalnya kalian mau pakai backdrop lain juga nggak apa-apa. Senyamannya kalian, sesukanya kalian, sekreatifnya kalian. Ya, lupa lagi. Oke. Nanti itu dia library-nya ada banyak nih. Kalau kalian mau fokus, bisa per kategori. Misalnya fantasi. Ada castle sampai ada wood, ini ya, hutan ya, kayu-kayu gitu ya. Terus ada musik, ada sport berhubungan dengan olahraga, ada outdoor, indoor gitu. Bebas. Bagaimana? Ada yang mau ditanya enggak? Pak. Udah bisa? Sampai sekarang belum bisa. Nggak bisa di mana? Coba ditunjukin. Projectnya udah bikin. Belum, Pak. Masih biru terus. Coba di refresh. Sudah. Sudah di-refresh, Pak. Di refresh di sini nih, di sini. Nah, Udah bolak-balik, nggak bisa. itu sama ya. Coba di websitenya pertama kali lagi nih, di scratch.meet.edu-nya coba. Bikin ulang lagi. Iya, bikin tab baru aja. Ada di chat ya kalau mau lihat ya, tadi webnya ya. Dia diam aja begitu, Pak. Diam aja. Bisa di ini nggak ya, di share ya? Nggak ini ya, nggak ada zoom-nya di laptopnya ya. Iya, ini juga kayaknya lagi bermasalah WhatsApp-nya nih. Nggak bisa-bisa. Maksudnya nggak bisa masuk, jadi ini Itu pakai apa bukanya browsernya? Pakai Chrome bukan? Chrome. Boleh pakai Edge, boleh coba pakai Edge. Yang pakai apa? Microsoft Edge. Oh ini ya. Buka aja alamat yang tadi itu di scratch.edu-nya. Oke. Ya, oke sebentar. Gak apa-apa, nanti kalau memang ketinggalan nanti ada recordingnya. Nanti bisa buat untuk yang dilanjutin yang ketinggalannya ya. Kalau memang. Oke. Ya. Dulu kita lihat dulu nih di mana kendalanya coba. Udah bisa di Edge udah dibuka ya. Terus kalau misalnya buka aja scratch.meet.edu. Nah, itu nah, lalu kita create. Itu bisa jadi sih faktor internet ya kayaknya ya, di laptopnya ya. Gitu. Nanti ini aja lihat rekamannya aja Pak, nggak apa-apa. Oh iya. Mungkin di pertemuan berikutnya bisa zoom-nya di laptop aja ya Pak ya. Jadi nanti bisa Iya. langsung. Nanti dirapiin dulu. Boleh. Yaudah sambil nonton aja Edward gak apa-apa, nanti pas lihat rekamannya kan nggak terlalu kaget banget ya sama arahannya ya. Iya, Jadi oke. ini, nah
kita bikin belum animasi sih. Jadi karakternya sama, kita kasih background. Nah, lalu kita bisa bikin animasi dengan backgroundnya ini, yaitu kita tadi gunakan yang ada di kategori perintah, komen kategori namanya. Nah, di situ misalnya kita mau bikin, kita cari dulu ya. Kita mau bikin dia bergerak. Nah, kita bikin controlling dulu. Kita controlling, ayo. Semua masuk di kontrol. Ikutin ya. Nah, ini bloknya ini, kita taruh dia di tempat kerja kita. Ini namanya tempat kerja ini, di sini, Edward. Nanti Edward nggak apa-apa ya, maksudnya aku karena ketinggalan jadi lebih menuju ke Edward aja, biar nanti Edwardnya pas di laptopnya udah bisa, nanti bisa ngulangnya gitu ya. Ini di forever ini, pilih forever. Nah, ini blok yang pertama. Lalu di sini kan kita kelihatan ya, enggak ya? Kelihatan enggak ya? Kelihatan. Kelihatan ya forever-nya ya. Di sini forever-nya. Lalu di forever-nya itu kita bisa tambahkan motion. Nah, di sini kita geser dia. Nah, jadi bergerak seperti itu. Dia bergerak langkah 10 langkah. Lalu kita masukin suara. Di suara ini kita bisa pilih ya. Next post custom. Kita pakai looks aja kali ya. Nah, kita bisa taruh di sini di bawah setelah 10 langkah. Dia itu akan kita pilih if on base. Jadi di sini itu logika-logikanya. Misalnya setelah 10 langkah dia itu kita bikin custom itu apa dia. Misalnya if on edge bones. Nah, begitu. Jadi dia akan bolak-balik animasi sedang seperti itu. Kurang lebih seperti inilah kalau memang mau bikin animasi di Scratch. Ini dasar. Jadi itu kamu bisa bikin nanti, jadi kalau memang kalian tekun itu bisa jadi kayak apa ya, kartu sederhana ya. Nah, tadi kan udah berhenti menjalankan, lagi kita klik nih bendera hijaunya. Di sini. Jadi itu dia udah jalan dia. Oke. Nah, di sini. Nah, kita klik lagi di sininya ini. Nah, jadi perintah ini berdasarkan bloknya. Bloknya kita klik, dia jalan. Nah, kalau kita mau stop, kita klik lagi bloknya. Itu kalau kita mau seperti kita iniin. Nah, kita bisa stop juga dengan gambar yang merah ini. Kalau kita mau jalanin lagi. Nah, ini dasarnya ya. Kurang lebih seperti itu dasarnya. Jadi kita bisa membangun perintah-perintah berdasarkan blok-blok yang tadi kita bikin. Tuh. Oke. Nah, kita misalnya mau nambah lagi nih. Kita bikin lagi, jadi kita itu harus membiasakan ngelihat dari kategori komen perintah yang di sebelah kiri ini. Gitu. Misalnya kita ambil lagi nih di bawah ini. Jadi dia berurutan ya. Sini perintah secara manusianya gini, dia akan melangkah 10, lalu next custom jadi dia ngebons mantul. Nah, ya kan? Jadi terus kita kasih dia muter-muternya itu dia 15 derajat. Jadi seperti ini. Nah,
Kalau kalian memang mau memastikan lagi, oh ini salah langkahnya ya, berarti kita stop dulu. Oh dia nggak perlu sampai 15 derajat atau dia nggak perlu ngebons. Ini kita lepas aja, lalu kita masukin satu ini bisa, kita lihat hasilnya. Nah, dia hanya muter-muter di tempat. Itu kurang lebih seperti itu sih. Jadi ini standarnya ini ya, standarnya animasinya. Jadi kalau kita mau ngapus lagi perintahnya, kita delete block aja. Nah, induknya kita hapus langsung ke forever-nya gitu. Seperti itu. Ya gampang kan ya, harusnya ya. Oke, nah kalau kita mau ganti sprite-nya jadi si beruang lagi seperti ini. Nah, kalau misalnya mau standarnya itu dia bisa kita bikin aja nih. Kalau misalnya kita klik, nah ini kita latihan lagi ya. Ini ketika bendera kita klik, dia akan jalan 10 langkah. Nah, kita coba ya, kita klik bendera hijau, dia jalan. Nah, seperti itu. Terus bisa dipilih lagi nih yang lain nih. Jadi ada banyak nih. Jadi nanti kita akan coba-coba atau teman-teman bisa coba sendiri sih perintah-perintah yang ada di sini nih. Nanti ada logika dia if gitu seperti itu. Terus misalnya dia bisa ngomong. Misalnya kita klik bendera hijau, halo katanya. Nah kalau mau lama kita kasih dia 100 langkah. Kita mundurin coba ya, dia akan. Nah, jarak 100 langkah itu di sketch itu sampai sini aja nih 100 gitu. Ini masih dasar ya, jadi nanti di pertemuan berikutnya kita pasti akan eksplor lebih banyak lagi, kurang lebih seperti itu. Jadi itu tadi tahap-tahapannya. Lalu kita bisa bermain-main lagi nih. Kita bisa bermain-main misalnya apa setelah dia ucapkan, kita pakai lagi ya kategori yang lain ya perintahnya. Kita bisa misalnya dia bermain suara. Setelah logika gini, ketika kita klik bendera hijau, melangkah 100 langkah, bergerak 100 langkah, lalu mengatakan halo selama 2 detik, lalu bermain suara pop sampai selesai. Coba. Nah, ada popnya kan ya, atau kita kasih suara lain. Ini cuma ada pop doang nih, jadi atau kita mau record ya. Jangan dulu, kita belum sampai situ ya. Atau kita pilih ini aja ya. Kita bisa pilih setelah bersuara itu kita bisa ke sound-nya. Oh iya. Nah, teman-teman di sini bisa lihat di sini kita bisa tambahin suara lain nih, misalnya gitar. Oke, coba kita. Nah, kita masuk ke library sound, yaitu efeknya ke sini. Setelah kita tambahin tadi ele gitar, nah kita pilih di sini ele gitarnya. Jadi apabila kita jalankan, jadi animasinya seperti ini. Ketika bendera hijau diklik, bergerak 100 langkah, lalu si beruangnya bilang halo selama 2 detik, lalu bermain ele gitar, ada suara ele gitar. Nah, kedengaran ya? Itu animasi-animasi sederhananya. Gitu. Nah, terus teman-teman setelah itu jadi, standarnya programmer itu biasanya mereka itu supaya tidak lupa, mereka memberi komen di setiap blok-bloknya. Misalnya kita di sini play sound gitarnya kita bikin komennya. Ini akan memutar suara gitar. Nah, seperti itu. Fungsinya buat apa? Ini komen. Supaya nanti di kemudian hari kalian tuh diingatkan, oh blok yang ini kemarin fungsinya buat memainkan gitar, saya bikin gitu, seperti itu.
Jadi pentingnya itu maintaining program hygiene itu pentingnya untuk membuat komen di blog-blog yang kita bikin. Itu. Oke, sampai sini sudah ada yang bisa, Rere? Nanti Edward bisa nonton recording aja ya. Sampai nanti kalau ada kendala bisa share di grup. Nanti sepertinya itu masalahnya di internet di laptop ya. Itu. Udah ya, kalau udah kita simpan filenya tadi, kita save now projectnya kita. Ini. Oke. Oke, kalau udah, kita udah bikin untuk proyeknya latihan 1 yang sederhana, bisa memainkan sedikit animasi ya. Itu. Nah, oke, sekarang kita bikin proyek baru ya. Kita ke file tadi. Nah, kita bikin proyek kita itu namanya Hello World. Ayo kita bikin masing-masing Hello World ya. Kita pilih Hello World ya. Udah, Rere udah. Nanti Hello World ini akan memberi perkenalan ke yang main ke proyek kita. Oke ya. Setelah itu udah jadi ya. Kita simpan. Nah, lalu kita belajar bikin untuk itunya. Perintah dasarnya itu kita bisa pilih ini, klik, lalu dia akan kita coba cari yang mana untuk say hello nih, say hello 2 detik. Lalu kita pilih word. Lalu ikutin ya, kita bergerak 10. Lalu kita berputar 15 derajat. Lalu kita bergerak lagi. Nah, teman-teman bisa ini aja kalau kita bikin perintah yang sama. Nah, seperti ini. Nah, tinggal di copy aja, gampang ya. Jadi kalau kita mau memperbanyak, kita copy. Nah, hello, dia berputar hello. Seperti itu. Nah, dia ngomong, hello world, katanya. Lalu dia berputar. Itu untuk bikin pesan ya. Oke, sekarang kita coba bikin ini ya, bikin apa? Kita coba bikin sprite kita ini untuk kita bikin dua sprite. Ya, kita coba hapus dulu ya komen yang ini. Kita coba sekarang bikin kita ulang, kita bikin dua sprite biar mereka saling ngobrol. Misalnya cat
misalnya cat, kita pilih cat di sini. Lalu kita tambahin sprite lagi yang baru nih, kita sambil bermain-main ya. Kita cari horse. Nah, make pony. Bagus sama. Ini bagus. Bola papa. Emang udah bisa terbang di atas awan. Papa. Nah, teman-teman bisa ini nih. Nah, bisa diputar di sini ya, biar dia hadap-hadapan. Jadi kita pilih flip horizontal. Jadi si kucing sama si cat ini kita coba bikin komunikasi ya. Nah, di si cat, teman-teman pilih dulu nih sprite cat-nya. Kita pilih pertama kali di event. Ini kita bikin project kecil ya, say hello world. Nah, ketika diklik, terus lalu dia motion, go to, lalu kita pilih point direction, kita pilih yang di sini. Nah, ini untuk nya ya. Terus kita cari glide, boleh diikutin ya. Kita cari glide 1 second, kita pilih ini, ayo semua ikutin. Lalu kita pilih yang looks. Nah, looks-nya itu nanti dia akan mengomong say hello, terus kita pilih lagi 3. Nah, jadi kita bikin nih, si kucing akan ngomong ke kuda poninya. Dia akan siapa? Dia akan mengobrol. Nih. Lalu dia akan berucap seperti ini. Lalu, kamu dari mana? Boleh diikutin ya. Kita kasih 1 detik. Lalu, saya adalah sprite kucing, katanya. Seperti ini. Nah, Aku mau siapa sih? senang berkenalan denganmu. 1 detik ya. 1, 2, 3. Nah, kalau kita klik, nah dia akan ada animasinya ya. Oke, sekarang untuk si poni. Si poni kita kasih juga. Nah, si poni, kalau memang kita nggak mau ketik ulang, kita copy aja punya si kucing. Kita bisa si kucing, kita duplicate. Nah, seperti ini. Kita copy, bisa nggak ya? Nah, bisa. Kita copy. Jadi teman-teman di sini terus Ctrl C, lalu pas di kuda poni di Ctrl V aja, nanti dia ikut. Nah, di sini kita kasih dia 176 ya. Untuk posisi ya, ini untuk posisi si sprite-nya. 7. Lalu point dari 90, banyak 1. Nah, dia ngomong, saya kuda poni, banyak. Lalu saya tinggal di kandang. Kamu siapa? Kata kuda poni. Oke, katanya. Aku senang bertemu kamu. Lalu dia akan mengucapkan lagi selamat tinggal. Nah, sekarang inilah animasi kita. Jadi kita punya 2 sprite dengan perintah blok seperti ini. Lalu nanti si kuda poni ada seperti ini. Jadi komen itu berdasarkan yang di bawah ini ya. Jadi setiap sprite itu kita kasih perintah. Nah, kuda poni udah kita kasih perintah. Kita coba jalanin ya.
Nah, mereka akan saling sapa, gitu. Kelihatan ya? Kelihatan nggak, Edward? Kelihatan nggak? Rere udah bisa, Rere. Oke, misalnya kita ulangin ya. Nah, tuh. Jadi seolah-olah mereka sedang ngobrol, seperti itu. Oke ya. Untuk hari ini kita udah selesaikan dulu ya untuk proyeknya. Oke, perkenalannya. Nanti kita akan lanjut ke pertemuan kedua ya. Nah, untuk nanti recordingnya ini akan di-share untuk Edward, nanti boleh dites lagi ya untuk di laptopnya Edward ya. Baik, Pak. Iya, jadi kurang lebih seperti ini. Nah, ini untuk hal dasar nih, kita udah bisa bikin 2 animasi seolah-olah mereka itu sedang mengobrol. Nah, untuk ini tuh terlalu dekat sebenarnya nanti kita bermain di ini sih, di apa, di poinnya ini. Nah, kalau kalian tuh pernah pernah istilahnya tahu nanti sumbu XY itu lebih gampang nanti. Jadi memulai titiknya itu dari mana. Nah, ini nah jadi kalau kita play itu, nah jadi mereka saling sapa di sini kan. Nanti tinggal bermain di XY-nya aja untuk memulai. Ini dari sumbunya ini. Jadi dia mulai dari si cat-nya dari -176, si poninya di plus. Jadi di sini cat, di sini kuda poni, pas kita klik mereka bertemu. Nah, mereka bertemu di titik 90 seperti itu. Nah, kalau ini mau digeser, nah ini kan ini kelihatan ini kan poinnya tuh. Nah, coba kita play. Nah, jadi nanti tinggal kalian mainin aja di titik ini ya, kalau untuk lebih rapi lagi. Ini sebenarnya lebih ke ini kalian sendiri sih, apa sih waktu kalian buat mencoba-coba titik yang pasnya. Memang ini akan membutuhkan waktu sekali, tapi nanti akan menghasilkan animasi yang baik seperti itu. Ini dasar-dasarnya. Jadi nanti kita akan lebih sering untuk melatih buat menggunakan komen-komen di sini, perintah-perintah kategorinya ini. Seperti itu. Nah, oke, nanti di pertemuan berikutnya kita akan belajar lagi ya lebih dalam lagi. Karena memang pertemuan satu ini memang lebih ke untuk perkenalan interface-nya aja dan sembari menunggu di pertemuan kedua boleh dicoba-coba lagi ya. Dicoba-coba lagi, bermain-main aja dulu. Boleh nanti kesulitan-kesulitan apa, nanti kalau ada yang mau ditanya perkenal kategori ini bisa di pertemuan kedua. Ya kalian boleh coba-coba dulu. Nanti Edward boleh di grup kalau memang kendalanya masih sama, itu kemungkinan sih harusnya antara internet atau JavaScript. Nanti coba, nggak apa-apa, nanti di grup diinfoin aja ya. Kurang lebih seperti itu. Untuk Rere gimana, Rere? Ya, Pak. Oh ya udah. Rere udah bisa ya, Rere? Udah bisa. Udah bisa bikin 2 ini. Nah, teman-teman nanti di save, sebenarnya nanti akan nanti di grup nanti nanti kakak akan bikin ini apa namanya kita saling share ya antara akun ya. Tapi sembari pertemuan satu ini coba-coba dulu, nanti ada update nanti dicoba di grup. Jadi nanti sebenarnya kita bisa akun kita itu nanti akan seperti ini, nanti akan muncul di depan yang scratch. Nah, nanti kita akan bisa lihat, bisa dipublish. Nanti kalian bikin game-game seperti punya orang-orang di sini nih. Gitu. Kalian bisa juga lihat contoh-contoh yang udah pernah dibikin anak-anak lain nih seperti ini. Nah, tuh. Nanti kalian ini apa nih? Nah, ini punya yang mana yang ada di sketch jadi dia bisa kasih musik. Nanti kita akan coba kasih ini ya endingnya. Kita bisa bikin project yang kita share ke orang-orang. Tuh.
Nanti akan di komen-komen tuh kalau bagus. Tuh, tuh. Kalau kalian mentokenin sebenarnya sih ini emang akan bagus buat kalian ya, bisa kenal-kenal orang dari luar sana. Nanti proyek kalian akan di-like, ya kita akan goalnya ke situ nanti ya setelah selesai pertemuan. Jadi untuk saat ini terima kasih udah datang Rere sama Edward, dan tadi Vita juga mungkin keputus. Kita harus percaya ya dengan latihan yang banyak. Nanti dari edukasi akan bikin materi-materinya itu 6 pertemuan lagi, lebih dalam lagi, karena ini masih pertemuan satu dan melihat kalian juga ada kendala. Nanti di pertemuan kedua ya kiranya nggak ada lagi kendala dan kita bisa lanjut lebih dalam. Dan untuk yang pengen nanti mendalami lagi nanti akan di-record, nanti akan ditaruh di YouTube untuk ditonton ulang, kurang lebih begitu. Dan untuk yang sekarang hadir jangan ini ya, jangan langsung patah semangat, karena Scratch ini memang untuk melatih kalian untuk membuat suatu game, dasar-dasar untuk kalian istilahnya bisa menghasilkan lah. Itu sebenarnya program itu yang di internet itu bikinnya gimana, tahap-tahapannya gimana, kurang lebih seperti itu. Oke ya, Edward sama Rere ya. Ya, Pak. Iya, tetap semangat ya. Nanti kalau ada pertanyaan, nggak apa-apa, jangan sungkan aja di grup. Nanti kakak bantu, dan grup itu juga memang ke depan itu memang buat kalian anak sekolah minggu tuh bisa saling nambah pengetahuan di teknologi dan disesuaikan dengan umur kalian kok. Jadi jangan takut apa ya, di sini tuh jangan takut bertanya. Bertanya itu justru karena kalian ingin tahu itu sebenarnya sih. Oke, kita sudahan dulu ya Edward Rere ya. Terima kasih ya. Kita sampai ketemu di minggu depan. Ada kendala nggak di hari Minggu jam segini, Edward atau Rere? Enggak kok, Pak. Apa kita nanti mau Sabtu aja, sorean? Saya Sabtu saya libur sih, Pak. Sabtu mau aja, Sabtu. Kebetulan kakak sih ada jadwal ke Padang ya, tapi pulangnya Sabtu siang. Jam 4-an mungkin masih bisa juga Sabtu, atau Minggu nggak apa-apa juga ya. Nanti dikondisikan di grup aja ya, Edward ya. Baik, Pak. Nah, ya terima kasih ya. Kita akhirin dulu yang untuk hari ini. Nanti pertemuan keduanya nanti akan di-share di grup kisi-kisinya untuk dasar saya. Jadi selama seminggu ini dicoba-coba dulu. Ya terima kasih ya Edward Rere. Kiranya materi hari ini bisa berguna buat kalian ke depan. Dan 6 pertemuan lagi kita ketemu lagi. Oke, terima kasih ya. Jaga kesehatan selalu. Dah. Dadah, Pak. Oke, makasih Edward. Makasih, Pak. Ya, kita live ya. Ya, Pak.